Selamat pagi ya, ini udah masuk pagi ya karena sekarang jam 4.37. Jadi tadi gua habis sholat subuh. Ya udah akhirnya kita berbincang-bincang ria untuk membahas update terbaru dari kondisi market kripto. Karena ada beberapa hal yang gua harus warning ke kalian karena takutnya ini menjadi FOMO ya, FOMO darurat gitu kan. Dan gua bakalan menghindarin hal itu. Ya, terutama di anak-anak yang pemain Bitcoin ataupun stablecoin gitu kan. Karena banyak banget hal-hal berita yang lagi simpang siur di luar sana. Oke, saat ini sebelum kita beranjak untuk membahas kondisi market kripto, gue mau informasiin ke kalian bahwa gue lagi ngadain giveaway menuju 25.000 subscriber dengan hadiah 2 juta rupiah. Masing-masing kalian bakalan dapetin 1 juta. Ini lumayan banget loh, 1 juta loh ya. Syaratnya gampang banget, kalian tinggal subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar di setiap video gue rilis di bulan Agustus dan seterusnya sampai mendapatkan 25.000 subscriber. Jangan lupa follow Instagram gue, link media sosial gue udah cantumin di link deskripsi, oke? Seperti itu. Ayo bang, apa nih yang kita bisa dapatkan pagi ini? Oke, yang pertama gue mau informasikan ke kalian untuk Fear and Greed-nya sekarang itu mengalami penurunan. Yang basicnya dari kemarin tuh beranjak di 39%. Nah sekarang udah menurun di 33%. Karena kenapa ya? Karena spekulasi pasar saat ini tuh lagi labil gitu kan. Yang kemarin kena FOMO karena kena bantingan ngepam drastis tiba-tiba terus kalian masuk. Nah ini ya. Nanti gue bakalan cantumin data-datanya ke kalian. Oke, seperti itu. Dan gue udah kasih bocoran ke kalian bahwa teknik gue bertrading tuh ya, trading atau membaca market tuh sebenarnya gue nggak pernah masuk di tanggal 30, 31, 1 dan 2. Gue jarang banget masuk nge-trade di area situ di tanggal-tanggal itu. Karena kenapa? Itu lagi musim tutup buku. Tutup buku di sini tuh para bandar, para whales tuh bener-bener bakalan menggila, tes ombak segila-gilanya ya. Gue nggak tahu kenapa ya. Setelah gue membaca beberapa tahun ke belakang kayak oh begini. Oh iya. Jujur ya, karena mereka tuh bahasanya gini. Ya udah kan gue mau tutup buku nih gitu kan, tutup buku akhir bulan gitu kan. Ya udah kita tes ombak dulu, berapa banyak gitu kan. Nah kadang tuh mereka kayaknya janjian, lu masuk dong, masuk sama nih masuk. Akhirnya banyak bum, akhirnya jedar ijo. Nah anak-anak FOMO segala macam karena masih kayak takut ketinggalan, apalagi dengan pembahasan bulan, wow bakal ngepam tinggi sampai $40.000 gitu segala macam. Itu siapa sih yang gak mau dengan harga 23.000 sekarang kalau menuju ke 40.000 udah selamat, welcome pensiun dini ya gitu ya bahasanya. Tapi apa yang terjadi guys ya, beda sudut pandang itu beda. Gue tuh gue kasih ke kalian karena ya mau gimana pun kalian juga bagian dari diri gue, bagian dari channel gue gitu kan. Itu yang pertama, Fear and Greed-nya ya. Itu yang kedua ya. Tadi Fear and Greed dan teknik trading ya, tanggal trading. Oke, sebelum kita masuk ke kalender, gue mau informasikan ke kalian. Jadi ada satu hal yang sangat menarik yang pas kemarin, yang pas kemarin tuh close week ya, jadi penutupan mingguan. Jadi penutupan mingguan kemarin, jadi ada sedikit gue ternyata yang ini yang gue mau bahas ke kalian ya. Jadi guys, di sini kan ada EMA 200 nih. Dasar utamanya itu adalah EMA 200. Nah, jadi di sini kemarin gue tuh berekspektasi bakalan ini naiknya tuh di atasnya itu jauh, misal ada jarak banget lah gitu kan. Minimal dia di 24.000. Nah, kalau misalkan dia 24.000 itu justru ya impact-nya luar biasa banget. Cuman ternyata tuh kayak gapnya kayak dikit-dikit aja guys ya. Jaraknya tuh kayak ya nggak terlalu gitu kan, nggak terlihat strong bar banget gitu kan. Karena kenapa? Sebenarnya gini, dasarnya gua itu adalah ini guys ya. Jadi kalau misalkan kita tarik ke bawah lagi di sini ya. Aduh, lupa lagi. Oke, sabar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya angka kenaikannya ini berapa ya? Nah, kalau misalkan dipikir-pikir ini tuh nggak positif sih.
Cuman nggak terlalu kuat ya, nggak terlalu kuat ya. Paling cuman kayak di jarak antara, kalau misalnya di antara range 1 sampai 10 paling kayak dia 2 gitu, 2. Jadi nggak terlalu strong bar banget ya gitu. Nah, tapi adapun kalau misalkan kita mau melihat, dia bakalan menuju ke sini guys ya. Gue udah pernah bilang ke kalian ya, gue udah bahas di Instagram gue ya. Jadi kalau misalkan ngelihat targetnya tuh di sini 32.000. Nah, tapi gue kemarin tuh ngeteknya tuh di 33.000. Anggaplah di 33.000 lah ya bahasanya seperti itu. Targetnya untuk tahun ini sekian. Nah, tapi guys ya, tapi yang jadi persoalannya ini adalah, ini tuh kalau misalkan gue ngomong kayak gini, jangan langsung, oh Bang Akai ngomong bakalan naik ke 33.000 dolar. Enggak guys, ini tuh butuh waktu yang sangat cukup lama ya. Cukup waktu lama ya. Ingat ya, tanda itu harus di bold tuh. Ini butuh waktu yang lama. Karena kenapa? Kejadian ini guys ya, maksudnya kita tuh kenaikan Bitcoin ini udah nggak seprima di tahun 2020 sama 2021. Itu yang persoalannya. Jadi ini tuh bener-bener ya udah, paling nanti endingnya nih ya, endingnya ini tuh bakalan kayak ya udah turun lagi, turun sampai kalau misalkan kalian lihat nih yang kemarin kepancing ya, mana tuh? Nih, langsung jeder, langsung naik gitu kan, boom, tiba-tiba langsung dihantam lagi, bar. Waduh, udah stres sih jadinya ya gitu kan, stres banget. Apalagi kalau misalnya nih. Jadi kalau misalkan kita melihat time frame sejam, 4 jam. Jadi ini tuh kemarin bener-bener anak-anak tuh kayak wow, amazing banget ya. Ya karena bener kayak gitu guys. Jadi makanya hati-hati banget. Apalagi di sini ada banyak bear cross yang gue lihat ya. Sabar nih, lambat banget nih ya. Ayo dong, come on, sabar ya. Nih, kalau misalkan kita melihat di time frame 4 jam ya, ini di sini nih bear cross-nya gilaan. 1, 2, 3. Wah, ngeri kan lu? Ya ngeri gitu kan. Ini kalau misalkan gue lihat sih paling standarnya ini. Oke bang, terus misalkan nih, lu gimana bang pemikirannya? Oke, jadi mentoknya guys, ini bakalan bertahan di level di 2600. Oke, sabar kita cari dulu. 22.600 ya. Di sini guys ya, di sini. Coba. Close 21.300. Ya oke, jadi pada intinya guys ya, 26.000 ya, ingat ya, dasarnya itu di 22.600 sampai menuju ke level 22.000 ya. Untuk tahap sederhananya di situ. Jadi kalau kalian mau nge-trade ya udah coba aja. Tadi sebenarnya bukan tadi sih. Jadi tadi tuh tadi bener. Tadi tuh sebenarnya gue mau nyoba tadi malam apa gimana sih? Gue tuh mengelong guys. Jadi tadi malam tuh gue mengelong ya. Gue mau ngelong tapi pas gue ingat-ingat udah ini pasti bakalan kacau sih market. Kacau guys. Karena kenapa? Banyak banget guys para whales itu lagi mencoba untuk menunggu data ini keluar ya. Jadi gini, jadi Jerome Powell kemarin itu jadi bilang kayak gini. Oke, kita untuk saat ini kita tuh kayak perlu stabil dulu, bukan stabil ya. Apa kayak ngasih space. Jadi gue ngasih space ke kalian, maksudnya si Jempol bilang kayak gitu. Ya udah gue kasih space ke kalian, tapi kita bakalan melihat data berikutnya. Nah. Di situ sebenarnya udah ada dapat kode ya. Kita tuh udah dapat kode guys di situ. Data yang dimaksud itu adalah yang pertama. Ini ya, data yang pertama itu adalah PMI. Oke. Terus yang kedua, ini sebenarnya yang paling jos gandos itu adalah tanggal 4 sama tanggal 5 ya. Karena di sini adalah tanggal 4 itu akan ada klaim pengangguran awal ya. Jadi sini targetnya itu adalah sebelumnya 256, tindakannya itu realitanya itu 259 seperti itu. Kontranya. Nah, ada juga namanya non-farm payrolls. Nah, di sini juga nih. Ini tuh kalau misalkan kalian mau cari informasi hawa-hawa tanggal-tanggal segala macam, even
ya, kalian ketik aja investing.com ya, kalian belajar mandiri. Abis itu kalian klik 3 banteng, cari 3 banteng, itu poin utama banget tuh. 3 banteng, kalau 3 banteng itu ada muncul dan di tanggal itu, udah lu sabar-sabar dulu, tahan-tahan dulu ya. Karena ingat perkataan Jerome Powell tuh, wah gila tuh, dasar banget sih sebenarnya, cuman jarang orang perhatiin. Dia bilang, ya udah gue kasih waktu ya, udah kayak hirup napas dulu, lega. Makanya kemarin ngepam kan, gitu kan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Dibanting sama mereka guys, gitu. Sebenarnya yang jadi poin utamanya gini, si Jerome Powell ini, si Jerome Powell ini sama The Fed kan itu dia kayak apa ya? Pengamat keuangan ya bahasanya, atau mungkin pengatur keuangan bisa jadi. Cuman yang jadi persoalannya adalah pengusaha itu yang menjadi eksekusi realita di lapangan di dalam berbisnis gitu kan. Ya. Jadi kalau misalkan si Jerome Powell bilang kayak oh ini masih stabil-stabil aja segala macam, tapi di lapangan kenaikan si para pengusaha ini misalkan Apple atau apapun itu yang bergerak di bagian Nasdaq gitu kan. Mereka tuh bilang kayak gini, aduh gimana ya, kita mau minjem uang juga suku bunga naik gitu kan. Ya mau terus bahan pokok juga naik, ya mau gimana pun, ya solusinya adalah pengurangan karyawan. Ngerti nggak sih alurnya ini? Ya udah. Jadi yang menggerakkan market itu sebenarnya adalah para pengusaha gitu kan. Si Elon Musk ini, Jeff Bezos, dan Steve Jobs, dan lain-lainnya gitu kan. Kayak gitu guys ya. Pemahaman gue tuh seperti itu. Karena gue percaya bahwa data yang dikasih oleh si Jempol, habis itu eksekusinya itu para pengusaha. Dan inilah yang membuat para wealth, para retail itu bergeraknya tuh kurang stabil. Karena ya mereka tuh warning juga gitu kan. Seperti itu. Ya, jadi semoga sebenarnya pembahasan itu kalian dapat ya. Maksudnya gimana ya? Gue sebenarnya bukan kayak ya lah bang, lu mah negatif mulu. Enggak guys, enggak. Ini tuh gimana caranya kita meminimalisir resiko ya dengan membaca data yang apa yang kita bisa dapatkan gitu kan dari hal ke depan atau maupun yang dari ke belakang yang udah pernah lalu itu. Jadi tekniknya kayak gitu sih sebenarnya gitu. Ya. Jadi kita untuk ingat ya, poin utamanya ini hanya untuk meminimalisir resiko ya. Adapun kalau misalkan kalian sudah dollar cost average, maksudnya DCA gitu kan. Jadi kalau kalian sudah mengatur keuangan kalian, mau nyicil-nyicil segala macam, ya udah, cicil-cicil aja. Karena di harga yang rate-nya 19.000 sampai 23.000 itu sebenarnya masih wajar aja, masih murah. Tapi dimanapun kalau misalnya kita bisa dapetin harga yang termurah abis ya, udah itu paling udah cuan, itu enak. Ada seninya, udah kayak enak banget gitu ya. Kalau bahasa gue tuh kayak amazing banget ya, amazing sekali gitu ya. Gitu guys. Oke. Itu aja sih sebenarnya yang gue mau sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat dan thank you banget yang udah support gue. Semoga poin penting yang gue mau sampaikan ke kalian bisa dapetin ya. Oke. Ada lagi yang gue lupa ke kalian ya. Tapi nanti aja lah. nanti di pembahasan video gue selanjutnya. Oke. Ini tentang pembahasan penting juga, tapi nanti. Oke, gitu aja karena udah lama banget, udah panjang, udah 13 menit. Nanti kalian capek dengarnya. Ya, thank you banget. Sebelum kalian kelas, videonya tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Support gue sampai 25.000 subscriber segera ya. Oke. Dan apalagi ya? Udah itu aja, titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gue Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.